Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gantina Rahma Putri, SSI MSI. Saya adalah dosen di Program Studi Sarjana Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam menyusun dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2024. Rencana pembelajaran semester atau RPS adalah salah satu komponen penting dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen. Pada mata kuliah yang saya ajar, yaitu MA 2021 Matriks dan Ruang Vektor, RPS disusun dengan sangat rinci, mencakup identitas mata kuliah, capaian pembelajaran, deskripsi mata kuliah, serta metode dan evaluasi pembelajaran. Nama mata kuliah ini Matriks dan Ruang Vektor dengan kode MA 2021. Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok aljabar dan memiliki bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar aljabar linier seperti sistem persamaan linier, matriks, dan ruang vektor. Berikut adalah capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini. Lulusan diharapkan memiliki pemahaman yang kokoh tentang konsep dasar aljabar linier dan mampu menerapkannya dalam berbagai bidang. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki keterampilan dalam menyampaikan ide dan konsep secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah dan diskusi kelompok kecil. Mahasiswa diminta untuk merangkum materi, mengerjakan soal-soal latihan, dan bekerja dalam grup untuk menyelesaikan soal cerita yang menggambarkan permasalahan sehari-hari. Selain itu, saya juga menerapkan metode delivery interaction untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai bentuk, seperti tes lisan, soal di LMS Moodle, makalah, presentasi, serta latihan dan simulasi, yang memberikan pengalaman langsung dalam mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari. Latihan dan simulasi yang diberikan dalam mata kuliah ini dirancang untuk mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah mahasiswa. Mereka diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi operasi baris elementer menggunakan software seperti GeoGebra atau matrixcalc.org, serta berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Berjumpa lagi di pertemuan kita di mata kuliah MA 2021 Matriks dan Ruang Vektor. Pekan ini adalah pekan kedua. Pekan lalu kita belajar pendahuluan dari sistem persamaan linier. Kita lihat relasi materi dengan pekan lalu, yaitu vektor. Vektor bisa kita tulis atau kita deskripsikan sebagai garis dan bidang. Lalu kemarin juga kita sudah menghitung panjang, sudut, dan hasil kali dari suatu vektor. Lalu ada aspek geometri dari sisi aspek geometri dan aljabar dari vektor. Lalu pekan ini kita akan masuk ke sistem persamaan linier. Ada representasi matriks, ruang vektor, tapi ini masih dibahas di belakang nanti sekitar bab 6. Lalu ada operasi pada matriks, geometri dari vektor, dan matriks balikan. Pemahaman untuk konsep vektor ini sangat penting dan tentu saja dia ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Manfaatnya apa? Misalnya bahan masak. Siapa yang suka masak? Adik-adik? Anak kos ya? Kalau masak misalnya kita lihat menu nih yang ditulis oleh chef. Kadang kita kalau di kos kan nggak mungkin masaknya untuk 10 porsi gitu kan. Gimana caranya proporsi yang tepat supaya kita bisa
memasak makanan yang enak mengikuti resep dari chef tersebut. Lalu ada sistem transportasi, contohnya untuk menentukan biaya perjalanan berdasarkan jarak yang ditempuh. Ada juga campuran bahan kimia. Ada yang belajar kimia, sedang belajar kimia. Proporsi yang tepat di kimia ini ternyata bisa loh memakai operasi baris elementer, dan OBE itu akan kita pelajari hari ini. Lalu ada distribusi energi listrik, bagaimana agar dia efisien. Terakhir, misalnya ada yang mau masuk ke TI, ke bidang teknik industri, nantinya pekerjaannya kita juga bisa mengatur jumlah bahan baku untuk perencanaan produksi. Begitu, jadi insya Allah ada manfaatnya, bukan hanya untuk lulus kelas saya ya. Oke, kita lanjutkan. Khusus untuk pekan 2, indikator kemampuan mahasiswa apa saja yang mesti dicapai. Semoga kalian bisa mengetahui definisi teorema sifat-sifat dan contoh-contoh sistem persamaan linier, lalu bisa menentukan solusi dari soal-soal terkait SPL, lalu dapat mendiskusikan dan mengemukakan hasil pekerjaannya maupun hasil diskusi kelompok. Kita masuk ke subbab 2.1 sistem persamaan linier. Belajar apa aja di sini? Tara! Kita akan mempelajari mulai dari definisi, solusi, dan bagaimana mencari solusi dari SPL. Tapi untuk subbab 2.1 ini masih menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita lanjutkan. Sistem persamaan linier, kita mulai dengan persamaan linier. Persamaan umum garis di R2, apakah oke? A kali X tambah B kali Y sama dengan C, A dan B-nya tentu tidak, keduanya 0. Kalau ruas kiri 0 kan 0 sama dengan C, C-nya sembarang, nanti dia tidak konsisten. Lalu kalau di R3, bidang di R3 seperti ini, A, B, dan C tidak ketiganya 0, tentu saja ini bisa diperumum menjadi di Rn gitu ya. Ini kita belajar di R2, di R3. Ini contoh dari persamaan linier, lalu kita bisa perumum dia ke Rn. Di sini tentu saja koefisien AI tidak boleh semuanya 0 dan B itu suatu konstanta. Lalu solusinya siapa nih? Berarti kita cari vektor. Kalau persamaan linier yang ini kita cari vektor yang isinya S1, S2, S3 sampai Sn. Mereka memenuhi, jika kita substitusi, mereka memenuhi persamaan ini. Ini contohnya, siapa yang tahu mana yang persamaan linier, mana yang bukan persamaan linier? Bagian A ini linear atau enggak? Semuanya linear. Semuanya? Linear. Semuanya linear ya. Kalau yang B gimana? Tidak linear. Tidak linear. Kenapa tidak linear? Karena ini ada perkalian variabel X dan Y. Lalu kalau di sini ada X1 kuadrat, X2 pangkat 3. Sementara ini sinnya itu dikenakan ke variabel X1 ya, sin X1. Dan ini 2 pangkat X3. Begitu. Apakah oke? Persamaan linear dan bukan? Kalau untuk yang contoh B, yang misalnya saya ambil yang persamaan yang ketiga, kalau misalnya saya misalkan A-nya sama sin X1 dan B-nya X2 dan C-nya 2 X3, berarti sudah dihitungnya sebagai persamaan linear saja. Betul sekali. Di akhir nanti ada bagaimana kita memilih pemisalan ya, substitusi siapa dari persamaan tidak linear ini bisa nggak sih gitu diubah jadi persamaan linear, lalu kita cari solusinya di sistem persamaan linear, nanti dikembalikan ke yang tidak linearnya. Bisa banget. Tenang saja, ada di LK nanti ya, semangat sampai akhir. Oke, betul ya, persamaan linear yang atas bukan persamaan linear yang bawah. Oke, sistem persamaan linier merupakan himpunan berhingga di matriks dan ruang vektor kita batasi. Kalau kalian lebih dewasa bisa yang tidak berhingganya ya. Lalu solusinya vektor yang tentu saja harus memenuhi semua persamaan linier tersebut. Dan himpunannya
himpunan solusi dari SPL merupakan himpunan seluruh vektor yang memenuhi seluruh sistem persamaan. Oke, solusi dari SPL konsisten SPL tersebut jika setidaknya memiliki satu solusi. Lalu yang tidak punya solusi sama sekali kita sebutnya tidak konsisten. Lalu kalau SPL-nya punya koefisien real, solusinya itu nggak akan kabur dari 3 jenis ini. Antara konsisten, dia punya satu solusi tunggal, konsisten, dia punya tak hingga banyak solusi, atau dia tidak konsisten, yang artinya nggak ada solusi. Nggak ada himpunan vektor yang memenuhi SPL tersebut. Oke, mencari solusi SPL, tapi kita masih pakai materi yang sudah dikuasai di SMA ya. Contohnya SPL-nya 3 variabel seperti ini. Lalu kita akan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Bisa lah ya. Kita lihat persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi sehingga awalnya kan 3 variabel tuh, sehingga berkurang. Jadi kita punya nih 1 variabel. Lalu persamaan 1 dan 3 dieliminasi sehingga kita punya 2 variabel ini ya. Nah, kita udah menyederhanakan dari 3 variabel ke 1 atau 2. Terus bisa kita tulis ulang. SPL-nya jadi berubah seperti ini. SPL 1 masih sama, 2 dan 3 ini diperoleh dari hasil eliminasi. Langkah selanjutnya gimana coba? Mantap. Z-nya berapa? 2. Nanti kita substitusi Z-nya 2 ke persamaan kedua ya. Kalau Z-nya 2, 6, Y-nya negatif 1. Lalu kalau Y-nya negatif 1, Z-nya 2, X-nya berapa ya? X-nya 3. 3 ya? X tambah 1 kurang 2 sama yang 2. 3 sama 3. Oke, mantap. Kita bisa lakukan substitusi balik ya. Substitusi balik kita dapat X, Y, dan Z. Konsisten atau enggak berarti nih SPL-nya? Konsisten. Jadi solusinya apaan? Tunggal. Solusi tunggal, betul. Oke, terima kasih, hebat sekali ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita ceritanya mau pindah dunia, kan sudah mulai dewasa, belajar hal baru ya. Kita tinggalkan tuh eliminasi dan substitusi di belakang. Kita akan belajar operasi baris elementer. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa eliminasi substitusi tadi itu bisa satu-satu gitu pada dengan si OBE. Kita lihat SPL-nya ini, matriks yang diperluasnya yang di bawah. Dari mana 3 kali 3 di kiri ini kita tinggal comot koefisien dari persamaan linear. 1 X berarti ya 1 di sini, si Y punya min 1 dan seterusnya. Oke ya. Lalu ada garis dan di sisi kanan sini vektor dia adalah konstan dari setiap persamaan linear. Aman? Nah, kita lihat eliminasi substitusi tadi dengan matriks yang diperluas. Ini ini SPL awal, yang itu matriks yang diperluas awal. Lalu kita lakukan apa ya tadi? Oh, tadi tuh kita lakukan baris pertama dikalikan minus 3 lalu ditambahkan ke baris kedua supaya kita dapat 5Z sama dengan 10. Dan ini tara, sama ya, baris pertama dari matriks yang diperluas, sepaket ini dikalikan min 3, lalu tambahkan ke baris kedua, setiap entry-nya. Jadi kita akan memperoleh ini, contohnya, min 3 kali 1, min 3 tambah 3, 0 ditaruh di sini, gitu. Jadi proses di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama, tapi dia pakai barang yang berbeda. Oke, langkah selanjutnya, ini yang tadi terakhir. Langkah selanjutnya kita apa? Baris pertama, kita kalikan minus 2, lalu ditambahkan ke baris ketiga. Apakah oke? Minus 2, 0. Minus 2 kali minus 1, 2. Tambah minus 1, 1. Ini sisanya 3. Ini sisanya 5. Dan proses di sebelah kanan ini sama dengan eliminasi substitusi yang sudah kita kenal di SMA. Gimana? Apakah aman? Oke? Aman. Oke,
Oke, setelah ini sih berarti kita bisa ya sedikit mengubah dia, tukar posisi supaya lebih enak dilihat. Kita lihat di kiri ini ada SPL yang dengan mudah kita kenali bisa dengan substitusi balik, mencari solusinya. Ini juga sama. Oke ya, apakah ada pertanyaan, komentar sampai sini? Sebelumnya belum sudah ada. Terima kasih. Oke. Tadi kita baru belajar bahwa eliminasi substitusi dan menggunakan matriks yang diperluas itu sama ya, similar. Sekarang kita akan masuk ke subbab 2.2 di mana kita belajar operasi baris elementer yang lebih lengkap. Apa saja yang akan dipelajari ini, mulai dari matriks yang diperluas itu apa, lalu ada operasi baris elementer, eliminasi Gauss itu sampai mana, sampai matriksnya berbentuk eselon baris. Ini akan dipelajari, ini tuh apa. Lalu yang kedua, eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan, kita akan mendapatkan matriks bentuk eselon baris reduksi. Terakhir ada rank suatu matriks dan sistem homogen. Oke, dari definisi eselon baris dulu ya. Eselon baris, suatu matriks disebut eselon baris jika dia memenuhi yang berikut. Yang pertama, baris-baris 0 itu berada di bawah, di baris paling bawah. Jadi kalau ada baris 0 kita tendang ke baris paling bawah. Lalu di setiap baris yang tidak 0, entry tak 0 pertamanya berada pada kolom yang lebih kiri daripada entry tak 0 baris di bawahnya gitu. Jadi kalau baris 1 entry tak 0-nya di kolom pertama, baris kedua harus bergeser ya ke kolom kedua atau ketiga. Dan entry tak 0 pertama disebutnya entry pemuka. Coba kita lihat contohnya. Ini semua adalah contoh dari matriks eselon baris. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Apakah oke? Eselon baris entry pemukanya nggak harus 1 ya. Dia boleh asalkan tidak 0 saja. Aman sampai sini? Siap, lanjut. Lalu operasi baris elementer. Operasi baris elementer itu cuma 3 jenis ini. Ada menukar 2 buah baris. Simbolnya seperti ini arti simbolnya. Lalu ada mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0. Lalu ada mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0, lalu dijumlahkan ke baris lainnya. Kalau bisa, simbolnya disamakan ya dengan cara saya mengajar di kelas. Kenapa? Karena biasa saya males ngoreksi kalau beda-beda. Biar lebih cepat ngoreksinya. Jadi sebisa mungkin simbolnya itu begini ya kodenya. Ini RI itu berarti si R baris ke I itu yang berubah. Jadi yang dikalikan ya row ke I-nya yang berubah, row ke J dikalikan dengan konstanta tak 0K terus dijumlahin ke row ke I. Nah, si baris ke I-nya yang diubah ya. Oke. Baik, kita lihat contohnya. Ubah matriks berikut menjadi matriks eselon baris. Pertama kita punya matriks ukurannya berapa ini ya? 1 2 3 4 1 2 3. Lumayan ya, 4 kali 5. Kalau dikasih ujian soal kayak begini aman. Kan cuma 3 kan ya operasinya, terus cuma tambah kali kurang doang. Jadi berjuang. Intinya tinggal betul-betul ini ya, hati-hati gitu dalam menjumlahkan, mengalihkan siapa yang berubah. Oke, kita mau ubah dia jadi matriks eselon baris. Mana dulu nih yang kita kerjain? Eliminasi yang paling kiri, Bu. Jadi 2 sama 1 bisa dilakukan. Ini ya, eliminasi yang ini ya. Oke, kan tadi kan kalau ada baris 0 tendang ke bawah. Kalau ada baris yang tidak 0, tak 0, entry tak 0 pertama baris atas tuh harus lebih kiri daripada yang bawah. Oke, jadi yang ini akan kita jadikan entry tak 0 baris pertama. Oke, terus kita bikin 0, 2, 2, dan 1 ini. Gitu ya. Yang pertama, min 2 R1 ditambahkan ke R2. Berarti kan kita mau bikin 0 yang ini ya. Operasinya udah oke? Min 2 baris 1 tambahin ke R2. Aman. Apa yang terjadi? Tara! Simsalabim. Apakah oke? Oke. Tidak ada yang berubah yang lain ya, kecuali baris kedua yang memang kena operasi ini.
Oke, lalu selanjutnya siapa lagi ya yang kita bikin 0? Baris ketiga Bu. Yang Baris ketiga entry pertama ini ya. Operasinya apaan? Operasinya R3 kurang 2R1. Mantap, R3 dikurangi 2R1 ya. Simsalabim. Jadi begini. Apakah oke? Nah ini sederet semuanya harus berubah ya. Jangan pilih kasih. Kalau yang ini kena, yang ini semuanya kena operasi yang sama. Harus adil kita. Oke, terakhir kita untuk kolom pertama, terakhir kita mau bikin 1 di bawah ini 0 ya. Operasinya R4 dikurangi R1. Oke, ini yang mau kita bikin jadi 0, operasinya ini simsalabim jadi ini. Nah, percaya nggak sama saya itu hitungannya benar apa enggak? Betul. Nanti kalau dicatat ulang tolong diperiksa lagi ya. Jangan percaya begitu saja dengan dosen. Oke, habis itu kita apain lagi ya? Baris kedua ini kan 0, 0, 8, 8, min 8. Terus baris ketiga dan keempat ini ada min 1 nih di kolom keduanya. Padahal pengennya naik ya, karena entry tunnel pertama baris selanjutnya itu kan harus bergeser 1 doang. Diapain ya? Tukar baris dulu? Ada yang tukar baris. Kita lihat apakah, oh ya benar ternyata. Si 0 dan min 1 ini ditukar baris. Ini notasinya, lalu simsalabim. Jadi begitu? Iya. Oke ya. Nah setelah itu kita bikin 0 sih min 1 ini ya. Kan baris ketiga nih entry keduanya udah 0. Jadi tinggal yang min 1 ini kita bikin jadi 0. Operasinya R4 dikurangi R2. Aman ya. Terus simsalabim jadi 0. Nah, lalu dengan sedikit kesabaran kita lanjutkan operasinya sehingga menjadi tara. Matriks awal ini kita OBE sedemikian rupa, titik, simsalabim, jadinya seperti itu. Coba kita cek ya, bener nggak nih eselon baris nih bentuknya? Nggak ada baris 0, jadi nggak ada yang kita tendang ke bawah. Tapi entry tak 0 baris nih, setiap baris sudah bergeser ke kanan semua ya. Jadi sudah cocok. Gimana? Aman? Bisa? Alhamdulillah. Akan kita pelajari hari ini sudah selesai. Sekarang kita coba latihan berkelompok dengan lembar kerja. Saya sudah siapkan ada 2 soal bagian A dan 2 soal bagian B. Berkelompoknya boleh berdua, boleh bertiga. Nanti tolong ditulis namanya di nama dan NIM ya di bagian atas. Semangat, jika ada pertanyaan boleh langsung mengacungkan tangan. Nanti saya akan datang untuk ngecek pekerjaan kalian. Linear, sistem pertahanan linear, terus kita solve ini aja. Sebenarnya kalau nggak disuruh pakai OBE gitu, eliminasi substitusi masih diterima. Baik, terima kasih banyak adik-adik semua. Alhamdulillah kita udah selesai mempelajari sistem persamaan linear ya. Jangan lupa dicek-cek EduNext dan LMS Moodle. Siapa tahu ada tugas di sana. Lalu kalian juga bisa menggunakan matrixcalc.org atau ya aplikasi lain ya untuk membantu menghitung soal-soal di LMS Moodle ataupun di EduNext. Terima kasih banyak, sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ristek Dikti, tim penilai Serdos, Institut Teknologi Bandung, rekan sejawat dosen, dan tentunya para mahasiswa atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sampai jumpa dan salam sukses.